Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua saudara-saudaraku, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di sini saya atas nama pribadi, saya sangat menyayangkan di mana yang terjadi yaitu di wilayah Gresik, wahai saudara-saudaraku, di mana saya melihat dan saya mendengarkan bahwa yaitu Gus Abbas Buntet dilaporkan ke pihak yang berwajib, yaitu ke kepolisian, dengan alasan dan atas dasar yaitu sebuah ujaran kebencian. Akan tetapi perlu kita ingat, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya yang dibawa Gus Abbas Buntet itu adalah sebuah kajian tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dan harus kita ketahui bahwa sesungguhnya Kiai Imaduddin Al-Bantani itu membuat suatu tesis, membuat suatu kajian ilmiah yang pada akhirnya menurut keilmuan dia, menurut pengetahuan dia, bahwa kaum Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi bahwa mereka itu adalah keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mereka telusuri dari semua kitab-kitab, yaitu yang terdahulu. Seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Dan setelah Kiai Imaduddin Al-Bantani membuat suatu kajian ilmiah tentang nasabah Alawi, maka hal itu mereka sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, wahai saudara-saudaraku, agar diri kita semuanya memahami dan mengerti tentang masalah ini. Sesungguhnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas pun juga sesungguhnya adalah membela rakyat Indonesia, wahai saudara-saudaraku, seperti itu. Yang pada intinya adalah Gus Abbas Buntet dan Kiai Imad itu adalah membela negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dari klan, yaitu oknum Ba'alawi, wahai saudaraku, seperti itu. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus pandai memahami tentang semua ini, wahai saudara-saudaraku, seperti itu. Dan sesungguhnya ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semua, untuk kita mengkaji dan untuk kita menentukan. Jadi seharusnya kita berpikir bahwa sesungguhnya yang mana sesungguhnya yang benar. Apakah sesungguhnya tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani itu memang benar ataukah salah? Ini yang harus kita perhatikan. Untuk itu sesungguhnya seharusnya kita telusuri dan kita teliti dan kita yaitu mengkaji dan menyelidiki, mengawasi tentang semua ini agar sesungguhnya itu terbukti, wahai saudara-saudaraku. Apakah tesis Kiai Imaduddin itu benar ataukah tidak? Jika tesis Kiai Imaduddin itu benar, bahwa sesungguhnya klan Ba'alawi itu adalah salah. Dan jika tesis Kiai Imaduddin itu salah, berarti klan Ba'alawi itu, kaum Ba'alawi itu adalah benar, seperti itu. Sesungguhnya ini yang harus kita perhatikan dan ini yang harus kita tunggu
untuk menyelamatkan bangsa dan agama Islam yang ada di Nusantara ini, wahai saudara-saudaraku. Jadi saya sampaikan kepada kalian semuanya, hai rakyat Indonesia, janganlah diri kita itu mau diadu domba oleh yaitu radikal-radikal internasional seperti itu. Maka yang harus kita perhatikan dan harus kita teliti bagaimana agar permasalahan nasab ini bisa yaitu selesai seperti itu. Dan jika permasalahan nasab ini tidak selesai, maka kekisruhan dan kehancuran di muka bumi akan selalu merajalela. Dan bagaimana tentang masa depan kita dan juga anak cucu-cucu kita, wahai saudara-saudaraku, jika tentang yaitu kisruh nasab ini tidak selesai. Sementara menurut Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwa Sunan Gunung Jati itu menjalurnya bukan kepada Ba'alawi. Sementara dari pihak Ba'alawi, dari pihak Robito Alawiyah, Sunan Gunung Jati itu yaitu bernasabnya yaitu kepada Ba'alawi. Ini yang seharusnya kita perhatikan, wahai saudara-saudaraku. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai keturunan-keturunan Wali Songo harus tahu yang sesungguhnya kita ini kemana arahnya seperti itu. Jadi kita harus cermat memahami tentang ini, wahai saudara-saudaraku. Dan sesungguhnya sebuah tesis, sebuah kajian ilmiah tentang nasab ini sesungguhnya tidak patut untuk dibawa yaitu ke kepolisian seperti itu. Karena ini adalah bukan radikal. Ini adalah sebuah kajian ilmiah, sebuah kajian kitab, sebuah kajian sejarah seperti itu. Maka kita sebagai rakyat Indonesia seharusnya yaitu harus mendukung dan juga harus segera konflik nasab ini harus cepat selesai. Bagaimana itu caranya, wahai saudara-saudaraku? Seperti itu. Akan tetapi kita jangan terprovokasi seperti itu dengan semuanya. Kita berada di tengah-tengah saja, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu untuk melihat sesungguhnya yang mana ini yang benar, wahai saudara-saudaraku. Karena kebenaran ini adalah untuk diri kita semua sebagai rakyat Indonesia. Kalau tidak ada kajian ilmiah ini, nanti bagaimana? Seperti itu. Jadi sesungguhnya konflik nasab ini adalah untuk yaitu membersihkan orang-orang radikal itu dari bumi Nusantara Indonesia, wahai saudara-saudaraku. Maka akan terlihat nantinya siapa yang benar dan siapa yang salah seperti itu. Kita sebagai rakyat Indonesia jangan yaitu mudah diadu domba oleh siapapun, wahai saudara-saudaraku. Akan tetapi kita mengikuti sebuah kajian-kajian. Kita juga semuanya punya pikiran. Kita semuanya juga punya otak. Kita juga semuanya punya mata untuk mengkaji separohnya, wahai saudara-saudaraku, tentang masalah apa yang terjadi pada saat ini. Seperti itu. Yang terakhir pesan saya adalah, hai seluruh rakyat Indonesia, janganlah sekali-kali kita itu dijadikan peluru oleh orang-orang yang radikal, wahai saudaraku. Karena sesungguhnya jika diri kita mau dijadikan peluru oleh orang-orang radikal, sesungguhnya korban dari peluru itu adalah saudara kita sendiri, wahai saudara-saudaraku. Dan perlu kita ketahui dan perlu kalian ingat, wahai saudaraku, bahwa sesungguhnya radikalisasi internasional itu adalah nomor satu, wahai saudara-saudaraku.
yang terjadi di bumi Nusantara ini, yang terjadi sebuah kikisruhan, sebuah malapetaka, sebuah konflik, sesungguhnya itu adalah sebuah hasil dari radikalisasi internasional yang sesungguhnya ingin menghancurkan negeri Nusantara dan agama Islam yang sejati, agama Islam yang sempurna, yang terpatri di bumi Nusantara. Wahai saudara-saudaraku, wahai semua saudara-saudaraku, itulah yaitu sebuah peringatan dan juga yaitu saran dari saya. Saya hanya seorang sang pengembara, wahai saudara-saudaraku. Kurang lebihnya saya pun minta dimaafkan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.